Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Maudidina Fauzan. Saya adalah guru bahasa Arab MAN 2 Padang Panjang, Sumatera Barat, dan sekaligus mahasiswa PPG Dalcap Bat 1 LPTK UIN 1 Tulung Agung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan praktik mengajar bahasa Arab sebagai uji kinerja PPG 2025. Saya akan mengajar pelajaran bahasa Arab tentang ilmu nahwu dengan topik mengenai mamnu' minas sarfi dan akan menggunakan pendekatan deep learning. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kepada ketua kelas, mohon izinkan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra dan doa. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair ya Ustaz. Wa kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah mi'ah fil mi'ah. Masya Allah. Baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, beri Ustaz ambil absen dulu data hadirnya. Amanda Arsa Azdawi, baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran inti, jadi kita mengingat-ingat kembali pelajaran sebelum ini, yaitu kita belajar tentang mu'rab dan mabni. Ada yang masih ingat tentang pelajaran kita sebelumnya? Masih. Alhamdulillah. Oke, kita coba ingat-ingat kembali. Siapa yang bisa menerangkan kepada Ustaz apa itu isim mu'rab? Fadhal Hinaya. Isim yang bisa berubah syakal atau baris akhirnya pada satu kali. Kata. Masya Allah, tamam, ahsanti. Sekarang isim mabni. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, ayo, Setiani. Isim mabni Ustaz yang dia akhirnya itu Ustaz tidak bisa berubah walaupun apapun keadaannya Ustaz. Dia bersifat tetap. Bersifat tetap. Oke, ahsanti. Alhamdulillah, kita semuanya masih mengingat apa itu isim mu'rab dan apa itu isim Mabni. Kita lanjutkan, yaitu tentang isim mabni. Isim mu'rab. Isim mu'rab sebagaimana yang kita ketahui, ternyata ada yang namanya isim munsharif dan ada pula yang namanya isim Ghairul munsharif. Masya Allah. Apa yang dimaksud dengan isim munsharif? Siapa yang bisa menjelaskan? Tafadhal. Isim munsharif adalah isim yang bisa Bertanwin. Ya, Masya Allah, ahsanti. Ghairul munsharif, siapa yang bisa menjelaskan? Tafadhal. Isim ghairul munsharif itu isim tidak bisa
bertanbih. Tidak bisa bertanbih. Ahsan. Tepuk tangan buat. Baiklah anak-anak Ustaz semuanya. Setelah kita mengetahui tadi apa itu isim mu'rab, apa itu isim mabni, bahkan kita sudah mengetahui pula ternyata ada macam-macam isim mabni, ada pula macam-macam isim mu'rab. Itu sudah kita pelajari di pelajaran sebelum ini. Nah, sekarang Ustaz mau menanyakan kepada anak-anak Ustaz semuanya, kira-kira setelah kita belajar dari pelajaran yang terdahulu dan tidak akan lanjutkan pelajaran sekarang tentang bahasa Arab bahkan secara detail, kira-kira menurut anak-anak Ustaz apa tujuan kita belajar sampai sedalam ini? Kita bisa berkomunikasi dengan orang Arab. Berkomunikasi dengan orang Arab. Ahsanti. Anda Agar bisa mudah memahami isi Al-Quran. memahami isi Al-Quran. Ahsanti. Siapa lagi? Rahmi. Supaya kita tahu kalau ada masalah yang bisa kita koreksi. Masya Allah. Ahsanti. Siapa lagi? Arsha. Karena bahasa Nabi Muhammad sama bahasa di surga bahasa Arab. Masya Allah. Jadi kita belajar bahasa Arab seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Ternyata tujuannya tidak hanya untuk keperluan duniawi, tetapi juga untuk keperluan dengan memahami bahasa Arab seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi. Ternyata kita bisa memahami agama ini dengan lebih baik, sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami hukum-hukum Al-Quran, sehingga kita tidak mudah menghakimi orang dalam beragama. Tangan semuanya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pelajaran yang terdahulu, yaitu pelajaran tentang isim mabni dengan isim mu'rab tersebut. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya isim itu kita mengenalnya tadi ada yang ada mu'rab dan ada mabni. Mu'rab seperti yang sudah kita dengar dari penjelasan teman kita tadi, mu'rab adalah akhir kata tersebut bisa mengalami perubahan. Adapun mabni akhirnya tidak bisa mengalami perubahan sekalipun dimasuki oleh amil yang berbeda. Yang kita bahas sekarang adalah tentang isim mu'rab. Isim mu'rab ternyata memiliki pembagian pula. Ada yang dinamakan mu'rabnya munsharif dan ada yang munsharif artinya adalah bagus, isim yang bisa menerima tanwin. Ghairu munsharif artinya isim yang bisa menerima tanwin. kita contohkan. Mana contohnya? Kita contohkan di dalam Al-Quran. Ada kata Ibrahim. Ibrahim. Kita lihat di dalam Al-Quran. Wa idzi betala Ibrahim. Bisakah Ibrahim kita gunakan pakai tanwin? Tidak. Ternyata dia dalam keadaan tidak boleh Tanwin. Oh, kalau kita lihat kalimat yang lain, ternyata contoh qalamun. Bisakah qalamun bertanwin? Bisa. Nah, ternyata ada isim yang bisa menerima tanwin dan ada yang tidak bisa Menerima tanwin. Ayo, untuk lebih mari kita lihat video berikut. Baiklah anak-anak Ustaz, coba perhatikan yang berikut. Sedikit penjelasan mengenai mamnu' min as-sarfi atau nama lain dari ghairu munsharif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. درسنا لهذا اليوم سيكون بعنوان الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف. ما هو تعريف الممنوع من الصرف؟ هو الاسم الذي لا ينون. هو الاسم المعرب الذي لا ينون.
وعندما يجر هذا الاسم يجر بالفتحة وليس بالكسر. Mamnu' minas sarf. Apa yang dimaksud dengan mamnu' minas sarf? Seperti yang dikatakan, dia adalah al-ismul mudhaf. Dia adalah isim mudhaf. Alladzi la yunawwan, tetapi tidak bertanwin. Wa yujarru bil fathah wa laysa bil kasrah. Dia dikasrahkan dengan, dimajrurkan dengan fathah, tidak dengan kasrah. Jadi kita lanjutkan. إذا هو الاسم المعرب الذي لا ينون ويجر بالفتحة وليس بالكسر. ما حكمه الإعرابي؟ يرفع بالضمة، ينصب ويجر بالفتحة. الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. Nah, bagaimana hukumnya dalam i'rab? Seperti yang kita ketahui, bahwasanya ada hukum rafa, ada hukum nasab, ada hukum jar. Ternyata dia dirafa'kan dalam bentuk dhamma, dinasabkan dan dijarkan dalam keadaan fathah. ولا يجوز تنوينه. Dan la yumkin tanwinu, dan tidak boleh Tanwinkan. ditanwinkan. Mari kita lanjutkan. ما هي أهم أنواع الممنوعات من الصرف؟ Macam-macam dari bentuk mamnu' minas sarf. Ayo kita dengarkan video berikutnya tentang macam-macam dari mamnu' minas sarf. Baiklah, seperti yang dijelaskan oleh video tadi, ternyata mamnu' minas sarfi itu memiliki, ada yang memiliki satu illah, ada yang memiliki dua illah. Yang memiliki dua illah, ternyata dia dibagi pula menjadi dua. Yang pertama adalah alamiah. Alamiah adalah segala yang berhubungan dengan nama-nama. Nama-nama atau seperti nama orang, nama tempat, nama kota, nama apa, maka itu dinamakan alamiah. Yang kedua adalah wasfiyah. Wasfiyah artinya adalah sifat. Nah, karena dia sifat, nanti dia akan termasuk salah satu dari mamnu' minas sarfi. Nah, yang pertama alamiah. Alamiah yang dikatakan nama. Mana saja yang alamiah tersebut, yang mana saja yang dikatakan dia termasuk mamnu' minas sarfi. Yang pertama alamiah, dan dia dalam keadaan wazan fi'il, dalam bentuk wazan fi'il. Mana contohnya dalam bentuk wazan fi'il? Bagus. Contoh wazan af'ala. Kita contohkan adalah Ahmad. Orang menjadi Ahmad. Ada pula wazan yaf'ilu. Yazid. Maka yang seperti ini
maka dia tidak bisa ditanwinkan karena dia mengikuti pola fi'il. Jadi karena dia nama satu, kemudian karena dia berwazan fi'il, inilah yang kita namakan illah, membawa dua illah, membawa dua penyakit. Kemudian yang kedua, terkenal ada pula nama orang alamiah dan kemudian menambah biziyadah alif dan nun. Kita lihat ada nama orang menggunakan alif dan nun di akhir katanya. Contoh, contohnya kita lihat adalah Salman. Salman menggunakan alif dan nun. Karena dia menggunakan alif dan nun berarti Tidak bisa tidak bisa ditanwinkan. Kira-kira siapa lagi yang bisa memberikan contoh apa yang menggunakan alif dan nun? Oke, kepada Khansa apa contohnya? Usman, bagus, menggunakan alif dan nun. Bagus. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah nama orang. Dan apa lagi? Dia dalam keadaan taknis, menggunakan taknis, menggunakan muannas. Muannasnya bisa jadi dalam bentuk lafzi, bisa jadi dalam bentuk contoh lafzi, ya, yaitu menggunakan tamarrudhah. Bagus, Aisyah. Di mana pernah kita dengar bahwasanya Aisyah ini tidak pakai tanwin? Di mana ya? Dalam hadis kita sering dengar kata Aisyah. Maka dia tidak bisa ditanwinkan. Kita lihat yang keempat. Apa yang keempat kita lihat? Ada nama orang dan dia itu berasal dari nama luar. Ajab. Apa contohnya? Ibrahim. Bagus, Ibrahim. Dia tidak bisa bertanwin. Paham? Yang kedua yaitu wasfiyah. Wasfiyah. Sifat. Kita melihat ada sifat, kemudian dia berwazan af'al. Kita melihat ada sifat, ada nanti wasfiyah dan dia berwazan af'al. Apa contohnya? Terus warna ahmar. Ahmar, ya ini termasuk mamnu' minas sarfi. Mamnu' minas sarfi artinya dia tidak bisa ditanwinkan. Apalagi siapa bisa berikan contoh? Ya, Zulfa. Akbar, Ustaz. Akbar. Juga tidak bisa ditanwinkan. Yang kedua, wasfiyah dan dia dalam wazan fa'la. Dalam keadaan fa'lan, yaitu dengan menambahkan alif dan nun. Apa contohnya? Kaslan. Apa arti kaslan? Bolehkah kita malas dalam belajar? Iya. Bagus. Kalau orang malas biasanya gagal. Siapa yang mau gagal? Kita semuanya Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga yaitu dia wasfiyah dan dalam bentuk wazan udul. Nah, mana contohnya? Kita contohkan seperti ukhor. Apa arti ukhor? Yang lain-lain. Maka ukhor tidak bisa ditanwinkan. Inilah yang kita katakan sebagai memiliki dua illah. Yang pertama dalam keadaan nama orang dengan alasan tambahnya.
Kemudian yang kedua adalah sifat dengan alasan tambahannya. Berarti satu kata itu membawa dua Fahim ke? Setelah penjelasan yang Ustaz terangkan dan video yang kita perhatikan, yang kita lihat, kira-kira ada yang masih belum paham atau ada kira-kira pertanyaan di antara anak Ustaz? Arsa, silakan. Ustaz mau nanya, Ustaz, kalau Nuh itu Ustaz kan nama ajami, Ustaz. Tapi kalau di Al-Quran, Ustaz, Inna arsalna Nuhan, Ustaz, itu kok bisa tanda, Ustaz? Masya Allah. Terima kasih Arsa. Itu pertanyaan yang sangat luar biasa. Dalam Al-Quran kita lihat bahwasanya ada nama Ibrahim. Namanya adalah nama Ajam. Tetapi ketika dia dituliskan dia tidak dalam keadaan Ibrahim. Tetapi kenapa ketika nama Nuh atau Hud kita lihat dia juga nama dari nama Ajam, nama yang tidak berasal dari kata Arab. Tetapi ketika dituliskan dia membawa tanwin. Kenapa? Siapa kira-kira yang bisa memberikan jawaban? Ustaz, karena dia terdiri dari 3 huruf kan, Ustaz. Jadi tengahnya terasa sukun, Ustaz. Ahsanti, Masya Allah. Terima kasih. Nuh, Hud itu termasuk pengecualian dalam mamnu' min as-sarfi yang nama orang. Namanya yang terdiri dari 3 huruf dan tengahnya itu dalam keadaan bertanwin. Maaf, dalam keadaan bersukun. Kalau andaikan keadaan seperti itu, maka isimnya tersebut tidak lagi mendapatkan sifat mamnu' min as-sarfi, tapi dia boleh ditanwinkan. Jadi kalau ada nama orang seperti Nuhun, Hudun, Hindun, nah, maka kata-kata yang seperti itu boleh ditanwinkan. Bagaimana Arsa? Syukran, Ustaz. Terima kasih Arsa. Masih adakah yang lain mau bertanya? Kira-kira tidak lagi? Tidak, Ustaz. Terima kasih. Baiklah anak-anak Ustaz, karena kita sudah belajar tentang mamnu' min as-sarfi, kita sekarang mencoba mendiskusikan supaya pemahaman kita benar-benar paham, sebenar-benar pahamnya dengan cara kita membuat kelompok. Saya persilahkan kita buat kelompok. Kita jumlah kita berapa semuanya? 24. 24, 23. 23 itu 24. Nah, kita bagi menjadi 6 kelompok. Berarti satu kelompok berapa orang? 4. Kita lihat di sini kan ada kata-kata seperti Ahmad, Zainab, Usman. Sekarang coba lihatkan mana di antara kata-kata ini yang mamnu' min as-sarfi, mana yang tidak. Ya, kita tuliskan. Kalau dia tidak, maka tidak kita tuliskan. Kemudian apa sebabnya? Bisa dimengerti?
Nah, minal mamnu' ini di Indonesia ya, mana yang mamnu'nya dan mana yang tidak mamnu'. Oke? Ada lagi yang pertanyaan? Ya karena ini kan sebenarnya sama dia pakai wadah. Ini kalimatnya pokoknya kita tuliskan saja apa penyebab mamnu'nya. Contohnya nanti apa mungkin sebabnya adalah karena alamiahnya apakah atau karena wasfiyahnya. Oke, bisa dimengerti? Kalau Ibrahim alamiah ya bujang tambah aja. Satu lagi Sulaiman. Alif dan juga. Oh iya, hilang air. Sababnya? Oh dia nama nih. Iya. Alam sama wazan. Sama alam. Ini ada alif. Iya, alif sama nun. Oh iya. Berarti dia majunya dengan fathah bukan dengan kasrah. Gitu. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke. Dari hasil diskusinya nanti kita tampil ke depan. Dari setiap kelompok nanti ada yang menyampaikan satu, kemudian teman-teman yang masih di bawah mendengarkan dan memperhatikan. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi demi kebaikan kita bersama nanti. Siap? Siap. Baiklah. Kita panggilkan kelompok kanan atau kiri dulu? Oke, kita nanti ya kelompok kanan dulu. Oke, kelompok Muntia, Rahmida, Inaya dan Jamila dipersilahkan untuk tampil ke depan. Semua kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok kanan. Baiklah, kami dari kelompok kanan akan mempresentasikan hasil kelompok kami dalam menentukan apakah kalimat ini termasuk kepada mamnu'un minas sarf. Yang pertama, kalimat kata Ahmad. Ahmad itu termasuk kepada mamnu' minas sarf karena dia memiliki dua ilah. Sebabnya dia sebagai wasfiyah dalam bentuk wazan af'al.
alhamdulillah setelah kita mempelajari dan berdiskusi dan kita sudah juga mengadakan tebak-tebak kata dan bagaimana memperbaikinya. Sekarang Ustaz akan mencoba kita kerja pribadi-pribadi beserta didik, belajar sendiri-sendiri, menjawab sendiri-sendiri, latihan yang akan Ustaz berikan. Semoga tidak hanya berkelompok, sendiri-sendiri pun kita juga memahami pelajaran ini dengan baik. Oke, kita mohon buku catatannya ditutup dulu, kemudian dikerjakan latihan ini ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, bagi yang belum, harap segera diselesaikan. Yang sudah, harap dikumpulkan ke depan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang mamnu' minas sarfi dan kita juga sudah menyelesaikan lembar kerja atau lembar latihan. Semoga apa yang kita pelajari ini betul-betul kita pahami dengan baik, kemudian kita bisa mempraktekkannya dalam pembelajaran bahasa Arab dan kita juga bisa memahami nanti kalau kita lihat di dalam Al-Quran atau kita lihat di pelajaran-pelajaran lain, kita bisa memahami bahwasanya isim ini adalah kategori isim yang tidak boleh bertanwin dan isim ini apabila dimajrurkan dia menggunakan fathah. Bagaimana pelajarannya kira-kira? Bisa dipahami? Iya. Apakah pelajarannya membosankan? Apa yang kita pelajari ini betul-betul diterima oleh Allah sebagai amal ibadah untuk lebih dekat kepada kitab sucinya. Amin. Amin. Baiklah anak-anak Ustaz, karena